Tanyanya Pak siapa yang maju, Pak Hendra? Ya Pak. Udah Pak Angkus. Ya. Ya Pak Angkus ya. Ya Pak. Ya berarti sampai jam 3:10 Pak. Oh siap. Ini udah siap ya Pak? Ya silakan Pak Angkus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selamat siang anak-anak. Bagaimana hari ini? Sehat? Sehat Pak Guru. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Ya walaupun pembelajaran kita itu pada sore ini ya cukup melelahkan kalau belajar sore itu ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi kalian harus tetap semangat ya. Semangat Pak, semangat. Siap. Oke, Agat. Pak. Anak-anak udah siap untuk belajar hari ini? Siapa? Siap. Seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran hari ini, biar tambah semangat juga ya. Sambil menunjukkan rasa cinta tanah air, marilah kita nyanyikan satu lagu wajib nasional, Garuda Pancasila. Siapa? Ya cukup ya. Baik, silakan untuk duduk kembali. Ya Pak. Baik. Nah, agar kegiatan pembelajaran kali ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang sepertinya biasa ketua kelas untuk bisa memimpin doa. Silakan ketua kelasnya untuk maju ke depan untuk memimpin doa. Dipersilakan ke Aan. Aan, silakan Aan. Ya Pak. Oke kawan-kawan, sebelum kita belajar berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Aan ya yang telah memimpin doanya. Seperti biasa, Bapak akan mengecek kehadiran hari ini. Bagi yang namanya Bapak panggil, tolong bisa angkat tangannya ya. Yang pertama, Aan Risnandi. Hadir Pak. Baik. Adi Nugraha Dwi Putra. Hadir Pak. Sini Pak. Oke, baik. Berikutnya, Agat Ahdani Ismail. Hadir Pak, ini di belakang Pak. Ya, siap. Ya, bagus. Selanjutnya Agus Mustafa. Agus mana? Hadir Pak, hadir. Oh, hadir ya, hadir. Berikutnya Endang Adi Sutomo. Hadir Pak. Hadir ya. Berikutnya Engkus Kusnandar, ada nggak? Engkus Kusnandar. Lagi baca berita Pak. Ada Pak. Ya, lagi izin Pak. Izin, dia mah izin. Oh. Tadi lihat di kantin Pak. Oh. Ya sama Gusti itu Pak di kantin dia. Oh, bukan izin kalau di kantin mah itu mah membolos. Nah, ini harus ditangani ini khusus Nandar ini. Kayaknya minggu kemarin juga nggak masuk ini khusus Nandar ini. Iya Pak, itu kemana Pak Angkus ya Pak? Aduh, susah dibilangin Pak. Iya, ini gawat ini presiden. Nah ya nanti dipanggil lah. Di BK Pak, ke BK-in Pak. Udah 3 kali pertemuan ini pertemuan Bapak nggak pernah masuk situs ini tuh. Waduh, mana ini? Ya, kita lanjutkan ya. Hendra Herdiansa. Hadir Pak. Alhamdulillah hadir ya. Hendra Irawan. Hadir di belakang sama Pak Agat. Ada ya. Lanjut. I Gusti Ketut Arta Diputra. Masih di kantin Pak. Masih di kantin. Oh berarti ini Pak sini sama si Engkus ini ya. Iya Pak, itu tuh. Engkus ya. Iya Pak, betul. Geng kantin. Terus barusan yang menjawab siapa itu Bang? Mau dipanggilin Pak, mau dipanggilin dulu Pak. Jangan Pak, nanti akan pergi lagi Pak, nggak pulang-pulang. Ya, kabur, nanti dia kabur. Biarin aja, udah nggak usah dipanggil, nantinya berisik. Ya, nanti aja lah. Soalnya nanti kita akan mengganggu pembelajaran kita hari ini ya. Kita lanjutkan ya. Ikomang Tandian Nage. Tanding ada Pak. Oh, tanding ada ya, maaf. Bukan naga Pak, tanding ada bukan naga. Siap. Kacamatanya dipakai Pak. Hadir ya. Oke. Hadir Pak.
Ya, selanjutnya Inenga Oka Sukanta. Ya, hadir Pak di depan Bapak ini Pak. Siap, siap, Ya, siap. Pak. Wajahnya putih gini, Pak. Iya, iya, iya. Selanjutnya yang terakhir Ida Bagus Agung Yuda Pranata. Hadir Pak, hadir. Alhamdulillah ya. Ini pada hadir semua. Tadi mungkin ya Engkus sama tadi itu siapa ya? I Gusti ya. Tapi tadi ada yang menjawab I Gusti itu. Itu kembarannya Pak. Oh, kembarannya. Iya Pak. Ya, kembaran. Baik. Kita lanjutkan ya ke pembelajarannya. Untuk materi kali ini yang akan kita pelajari yaitu kaitannya dengan menggambar flora, fauna, dan alam benda. Ya, ini masuknya aspek seni rupa ya. Jadi di dalam seni budaya itu ada beberapa aspek ya, yaitu diantaranya yaitu seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater ya. Ya, Bapak mengingatkan kembali ya, karena mungkin kalau kalian tuh waktu di SD itu kan tidak mempelajari mata pelajaran seni budaya ya. Jadi sekarang kalian masuk SMP, tepatnya sekarang kan kalian kelas 7 ya, kelas 7 SMP. Jadi Bapak ingatkan lagi ya. Nah, untuk materi yang kita pelajari hari ini tadi ya, itu kaitannya dengan menggambar flora, fauna, dan alam benda. Pak, mohon Namun maaf sebelum- Pak, mau izin Ya. Pak, izin ke belakang Pak. Oh ya, silakan. Tapi jangan lama-lama ya. Nanti Ya, Pak. materinya ketinggalan. Ya Pak. Siap. Kita lanjutkan ya. Namun sebelumnya Bapak akan bertanya dulu ya. Ini terkait dengan soal yang paling mendasar ya mungkin ya. Coba siapa yang bisa menjawab ya? Apa yang dimaksud dengan flora? Coba siapa? Sebelum Bapak tunjuk. Tumbuhan, Pak. Bagus. Ya, itu memang bagus. Yang lainnya? Salah Tanaman, satu Pak. contohnya. Salah satu Tanaman. contoh dari flora. Pohon, Pak, pohon. Nah, iya bagus. Pohon. Yang lainnya? Cabe, Pak, cabe. Bisa. Oh, bisa Gus. Bisa. Karena itu Bunga, juga Pak. Bunga, Pak, bunga. ya. Siapa yang menjawab bunga? Bunga. Iya, Aan. Pak. Bahkan memang ya untuk menggambar flora itu kebanyakan motif yang untuk digambarkan sebagai objek gambar flora itu kebanyakan ya memang bunga diantaranya ya, terus daun, ada juga tangkai ya, seperti halnya tadi ada yang mengatakan pohon. Dan nantinya itu biasanya motif flora itu nanti akan dijadikan sebagai dasar untuk menggambar ragam hias. Menggambar ragam hias ya, tapi nanti di bab berikutnya ya. Nah, untuk sekarang hanya teorinya saja ya, kaitannya dengan flora, fauna, dan alam benda. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan fauna? Coba Agat. Ikan Pak, ikan. Monyet, Pak. Ikan. Oke. Baik. Monyet. Bagus. Ikan. Pak. Oke. Pak Una Lainnya, itu coba yang lainnya. orang tuanya I Gusti, Pak. Pak Una tuh orang tuanya I Gusti, Pak. Oh, aduh, begitu. Pak, saya dipukul sama gini. Engkus, Pak. Bapak luruskan. Maksud yang tadi disebutkan oleh Agat itu bukan ikan seikan-ikannya gitu kan. Ikannya itu ikan dari hewan gitu ya. Oke. Kan pepes, Lanjutkan Pak. ya. Selain dari ikan, Gusti, gimana Gusti? Engkus nakal, Engkus. Tadi saya dipukul sama Engkus, Pak. Sakit, Pak. Dari jendela tuh Pak tuh, lempar Pak tuh. Mereka ribut terus, Pak. Monyet, Sekarang Pak. Gusti Monyet. muncul. Iya, dipukul Engkus. Pak, Waduh. monyet, Pak. Tadi Ini- saya enggak kasih minta Ini minuman harus malah dilaporkan dipukul, ke Pak. ini. Oke, baik. Coba perhatikan aja. Semuanya perhatikan ke Bapak ya. Semuanya ke depan ya. Nanti kalau Bapak kelihatan di jendela ada Engkus, nanti akan lempar pakai penghapus ya. Karena memang udah berlangsung pembelajaran ini, ya nggak mungkin dia mau masuk ke kelas juga ya. Karena memang udah Pak.
Diikat aja pakai rantai sih, Pak. Hah? Wah, kalau itu mah nggak boleh ya. Nanti urusannya eh, nanti sama wali kelas atau sama BK lah. Nah, kita lanjutkan ya ke pembelajaran berikutnya. Masih tadi kaitannya dengan flora. Tadi kan Agat sudah menjawab ikan. Coba Gusti, selain ikan, Monyet, Pak. hah? Monyet. Monyet, oke. Tapi bukan saya, Jawaban Pak, siapa? monyetnya. Jawaban Komang ya? Monyet Pak, bisa, bisa. Itu Komang bilang Masa saya bangsa. monyet, Pak. Itu Komang tuh awas nanti ya. Kenapa Gusti? Masa saya dibilang monyet, Pak? Nanti awas Komang tuh. enggak, gini. Nah, baik, Bapak luruskan lagi ya. Wah, ini banyak yang tersinggung ya, sama tersungging kayaknya ya. Nah, Iya, Pak, maksudnya Komang nakal, Komang Pak. itu dia itu kan kaitannya dengan flora, ya. Dia spontanitas menjawab monyet gitu. Sementara Bapak memang bertanyanya sama Gusti yang menjawab Komang. Iya, tapi kan mohon saya dimaklum kira lah. saya monyet, Pak. Kan saya marah, Pak. Enggak seperti itu. Ya, Komang Pak, itu Pak gurunya bilang monyet ke Gusti, Pak. Iya. Mohon dimaklum ya. Oke, kalau Gusti apa jawabannya? Kaitannya dengan Kalau saya flora. ayam, Pak. Ayam. Iya, Ya. bagus. Ayam ya. Ayam kampus. Ya, Awas digoreng, udah Pak. gimana? Oh ya, Pak, benar Gusti, Pak. Ayam gitu, Pak. Ya, ayam, tapi asal jangankan ayam. Udah lain pengertian lagi ya kalau ayam sama ayan. Ya. Oke, baik kita lanjutkan ya ke pertanyaan yang terakhir. Nah, pertanyaan yang terakhir ini memang agak sedikit sulit dijawab mungkin ya untuk kalian ya. Tapi mudah-mudahan ada yang bisa menjawab. Coba simak ya pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan alam benda? Coba alam benda. Sebelum Bapak tunjuk nih. Botol, Pak, Pak, botol. saya udah gambar, Pak, dari rumah, Pak. Boleh nggak, Pak? Ya gimana, Endra? Saya sudah gambar dari rumah, Pak. Boleh nggak, Pak? Sudah bawa gambar. Gambar apa itu? Ini, Pak, gambarnya, Pak. Mana? Coba Bapak lihat. Oh iya, betul. Bahkan ini gambar ini ya yang dibawa oleh Hendra ini udah bagus. Ini sudah mencakup dari flora, fauna dan alam benda. Coba sekarang ini bagus sekali ya, Hendra ya. Coba Agat di Nilainya sini. berapa, Pak? Kalau yang nah nanti ada di dalam penilaian ada ya untuk nilainya nanti Bapak sampaikan di akhir ya. Pak, Hendra kan udah selesai duluan, Pak. Itu kan tadi kan hanya contoh ya. Tapi contohnya itu udah lengkap ya. Udah lengkap. Di antaranya ada apa tadi? Ada faunanya, ada floranya dan juga ada alam bendanya. Tadi kan ada botol. Botol. Ya, botol itu masuknya ke mana itu? Alam benda, Pak. Alam benda. Dalam, Pak. Nah itu dan juga maksud di sini ya, maksud alam benda itu benda yang memang dibuat oleh manusia ya, gitu. Itu ya baik. Itu hanya pertanyaan-pertanyaan yang mendasar ya kaitannya dengan menggambar flora, fauna dan alam benda ya. Terus selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa kalian harus tahu dulu apa yang pertama nanti kalian akan Bapak ajak untuk mengamati peta konsep pembelajaran hari ini ya. Oke, Bapak izin share ya. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah. Ya. Nah, ini kaitannya menggambar flora, fauna, dan alam benda. Ini untuk materi kelas 7 ya, karena kalian kelas 7 semester 1 ini. Oke, tadi kaitannya dengan peta konsep ya, peta konsep yang akan kita pelajari hari ini. Nah, Bentar dulu. Nah, ini peta konsepnya ya, menggambar flora, fauna, dan alam benda. Di antaranya yang akan kita belajar itu kaitannya dengan konsep menggambar flora, fauna, dan alam benda. Yang pertama,
bahan, alat, teknik menggambar. Berikutnya kaitannya dengan unsur-unsur menggambar, prinsip-prinsip menggambar, prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda. Itu ya yang akan hari ini kita pelajari. Oke, kita lanjutkan ya. Iya, Pak. Nah, tadi kaitannya dengan konsep menggambar flora fauna. Nah, di sini pengertiannya konsep menggambar flora fauna itu melibatkan koordinasi penglihatan dan gerakan tangan yang halus dan terukur. Sementara alam benda istilah yang digunakan untuk menamai suatu benda yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi, atau benda yang memiliki ruang. Nah, itu ya kaitannya dengan konsep menggambar flora, fauna, dan alam benda. Selanjutnya, jadi menggambar flora, fauna, dan alam benda adalah perwujudan suatu gagasan berdasarkan objek flora, fauna, dan alam benda di atas bidang dengan media dan prinsip tertentu. Kita lanjutkan ya. Nah, jadi kita akan cari tahu kaitannya dengan menggambar flora itu yang akan kita persiapkan itu apa saja. Nah, di sini yang harus kita persiapkan itu yaitu kaitannya dengan bahan dan alat menggambar. Bahan dan alat menggambar itu apa saja? Nah, yang pertama, bahan, bidang menggambar atau media ya. Di sini ada kertas, karton, kanvas, mungkin yang lainnya seperti halnya Pak, kalau misalkan ada pertanyaan seperti ini, boleh nggak menggambar di tembok? Boleh. Cuma yang paling umum ya untuk menggambar itu medianya yang paling umum itu ini, yaitu kertas, karton, dan kanvas. Nah, ini juga disesuaikan dengan alat yang akan kita gunakan nanti ya. Kalau medianya kertas, berarti alatnya itu apa? Nah, nanti bisa cari tahu ya, cari tahu lagi. Oke, selanjutnya Pak, dipotong, Pak. Ya. Saya gambar di tembok dimarahin, Pak. Ya Di iyalah Jawa kalau ada tidak guru lain, permisi ya. Pak. Iya, kalau tidak permisi dulu ya pasti dimarahi. Nggak boleh gitu, harus minta izin dulu ya. Oke. Oh iya, Pak. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Masih Ya. kaitannya dengan bahan dan alat menggambar. Di sini alat untuk membuat bentuk bidang ya. Salah satunya di sini yang harus dipersiapkan yaitu kuas, ya, palet, pena, pensil 2B, ya, dan pensil warna. Nah, ini juga digunakan sesuai dengan kebutuhan seperti yang tadi Bapak bilang ya. Jadi seperti halnya kuas itu kan lebih cenderungnya lebih cocok itu di media kanvas. Walaupun memang kuas itu bisa di media kertas ya, kertas entah itu karton atau buku gambar ya. Nah itu. Cuma memang kalau jenis kuas juga kan berbeda ya untuk apanya ya, bagian ujungnya. Itu kalau yang lembut itu biasanya untuk di bidang atau media kertas ya. Beda lagi kalau yang kasar-kasar, ini biasanya untuk medianya yaitu kanvas ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dulu ya materinya. Nah, sekarang teknik menggambar. Nah, secara umum ya untuk teknik menggambar itu ada kurang lebihnya 6 ya teknik menggambar tuh ya. Nah, yang pertama ini yaitu yang dinamakan dengan teknik arsir ya. Di mana teknik arsir ini menggunakan unsur garis yang sejajar atau di bersilangan pensil harus runcing digunakan dalam posisi tegak. Nah, ini hanya 4 contoh ya yang mau tampilkan ya. Di sini ada contoh untuk garis horizontal, garis diagonal, arsir vertikal, arsir silang horizontal dan vertikal. Sebenarnya untuk contoh arsirannya masih banyak lagi contoh yang lainnya ya. Bapak hanya 4 aja yang ditampilkan. Oke, yang selanjutnya masih kaitannya dengan teknik. Ini yang pertama ya. Yang kedua itu ada teknik dusel. Di mana teknik dusel ini menggunakan goresan pensil gambar dengan posisi miring atau rebah dalam membentuk objek gambar.
Nah, bahkan teknik Dussel ini sesekali itu bisa karena ini biar permukaannya halus, itu sesekali bisa kita menggunakan telunjuk ya untuk memperhalus. Tapi dengan catatan itu medianya harus menggunakan pensil yang lunak. Seperti contohnya pensil yang lunak itu kan 2B ya. Nah, itu bisa. Jadi untuk memperhalusnya itu dengan menggunakan telunjuk ya, atau dengan menggunakan tisu dan lain sebagainya. Itu untuk memperhalus. Nah, itu kaitannya dengan teknik Dussel. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ya. Yang ketiga yaitu teknik pointillis. Nah, yang mana teknik pointillis ini menggunakan unsur titik ya atau poin sebagai pembentuk objek gambar. Teknik ini memerlukan waktu yang cukup lama ya atau sangat lama ya, sehingga dibutuhkan kesabaran yang tinggi. Namun hasilnya sangat memuaskan dan artistik. Karena memang kalau teknik pointillis ini bukan hanya titiknya itu hanya ratusan ya, bahkan mungkin ribuan, bahkan bisa juga juta ya. Dan juga untuk teknik pointillis ini memang aturan yang tidak baku sih sebenarnya. Tapi ada aturan yang biasa digunakan oleh Bapak sendiri lah. Kalau teknik pointillis ini dalam menitipkan titiknya itu atau poinnya itu jangan sampai terbentuk sebuah garis. Maksudnya gini, titiknya itu titik memanjang gitu. Nanti akan terbentuk garis. Seperti contoh ini apa ini? Kumis ya. Nah, seperti ini contohnya. Tapi kalau ini kan kumis, memang udah tepat kalau kumis. Tetapi kalau untuk bagian-bagian seperti ini jangan titiknya seperti ini. Jadi titiknya itu harus seperti halnya bidang segitiga. Jadi titik dari sini dan sini atau segi 5. Nah, pokoknya di istilah kalau di bahasa Sunda itu dicekclok lah. Bahasa ininya dicekclok itu apa ya? Diacak, Pak, diacak. Nah, itu ya Agat itu. Pinter Agat. Ya, oke, kita lanjutkan ya. Yang ketiga ini teknik pointillis. Berikutnya yaitu ada teknik akuarel. Nah, kalau teknik akuarel ini memang bisa dikatakan teknik yang gampang-gampang susah, bahkan lebih cenderung susah ya, karena memang teknik akuarel ini itu kita harus membiasakan kita berlatih teknik akuarel. Karena seperti contoh ya, kalau kita mau menggunakan teknik akuarel ini terus kita menggunakan warna yang langsung gelap ya, maksudnya yang tebal terus gelap, itu kalau misalkan ada kesalahan itu sulit ya untuk menutupinya. Nah, itu salah satu kendalanya ya. Jadi harus terbiasa lah kalau untuk teknik akuarel ini ya. Berikutnya yaitu teknik pelekat. Nah, kalau teknik pelekat ini menggunakan bahan cat akrilik atau cat minyak dengan sapuan yang tebal hingga menutupi semua bidang gambar. Nah, ini kalau medianya ini udah ada. Medianya itu bisa berupa foto atau majalah atau apa. Nah, terus istilahnya ditutup lah dengan teknik pelekat ini ya. Bisa menggunakan catnya cat basicnya air atau cat basicnya minyak ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang sekarang ini yang terakhir mungkin ya, teknik blok ya atau istilahnya suilet ya. Teknik blok ini atau suilet suatu teknik yang menggambar dengan siluet Pak, mungkin Pak, siluet mungkin Pak. Oh iya. Oke, Iya, Pak. bagus ya. Koreksinya Tadi ya. saya juga dengarnya kepleset, Pak. Ya. Oke, bagus itu. Koreksinya bagus ya. Oke. Jadi pengertiannya suatu teknik menggambar dengan cara menutup pada bagian objek gambar dengan menggunakan satu warna sehingga nantinya hanya terlihat bentuk global. Tadi apa? Siluet atau juga bisa akan menimbulkan kesan blok ya. Nah, ini siluet ini rada susah ya memang ya. Teknik blok aja lah. Ya, oke. Teknik blok ini tuh diibaratkan kalau kita menggunakan media digital ya atau menggunakan
kamera ya, itu biasanya berlawanan dengan arah cahaya. Ya, kalau kita misalkan model kalau di Pangandaran tempatnya Aan ya, itu kalau kita berfoto itu kalau di sore hari itu apa istilahnya tuh apa? Apa yang matahari terbenam itu apa? Sunset, Pak. Sunset, sunset. Sunrise Pak, sunrise. Ya. Senja, senja. Saset. Sunblock, sunblock. Itu kan kalau kita foto itu kan berlawanan dengan arah cahaya. Jadi cahayanya dari depan, ya otomatis objek yang kita foto seperti halnya gambar Aan, misalkan bukan gambar Aan ya, Aan misalkan ya, Aan di depannya di foto itu nanti akan kelihatan gelap, jadi nggak kelihatan gantengnya, hanya gelap aja gitu, ngeblok gitu ya. Nah ini kalau di dalam teknik menggambar itu ya dinamakan dengan teknik blok atau siluet ya. Oke, berikutnya di sini berikutnya yaitu kaitannya dengan unsur-unsur menggambar. Nah, unsur-unsur menggambar ini kita tidak berbicara dengan pengertiannya ya, namun kaitannya dengan unsur-unsurnya, unsur-unsur menggambar. Coba Komang, kalau unsur gambar itu ada apa saja? Halo, Komang? Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Oke, Bapak tunjukkan dulu aja ya gambarnya. Ya Pak. Tidak konsentrasi Pak, sudah beristirahat soalnya Pak. Oke, silakan lihat Komang. Ini nomor 1 ini unsur gambar ini yang seperti halnya barcode, tapi itu bukan barcode sih. Ini salah satu contoh aja. Itu apa itu? Kalau di Itu dalam titik, Pak, itu titik. Titik, Pak. Kulit Nah, nangka. saya menjawab itu Agat. Oke, 100 buat Agat ya. Oke, Kulit ini nangka. dinamakan dengan titik. Oke. Semut itu Pak, semut. Bukan semut. Ini titik ya. Kulit Karena jeruk Pak. di sini seperti halnya contoh di sini ya 0,05. Ini berdasarkan alat yang digunakannya. Seperti halnya pensilnya itu ukurannya itu yang kecil. Nah ini kalau yang 0,3 ini, nah ini ukuran yang besar. Jadi untuk membuat gambar pointillis itu kita membutuhkan beberapa pensil ukuran-ukurannya ya. Maksudnya itu akan ada ukuran 0,1, 2, 3 dan seterusnya. Itu memang kalau lebih profesional lagi ya memang harus lengkap ya untuk pensilnya. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk yang kedua. Nah ini coba Yuda. Kelihatan Yuda? Nah ini yang nomor 2 ini. Udah ditunjukkan ini, Ya. ini gambarnya ini. Gambar apa? Garis, Pak. Pintar, oke. 100 buat Yuda ya. Oke. Ya, ini yang dinamakan dengan garis. Oke. Berikutnya. Nomor 3. Inengah. Coba sebutkan nomor 3 ini. Jantung itu Pak, Hah? Bukan. jantung. Ini iya, kalau ini kan jantung. Maksudnya itu bukan Ya. bukan dari ini yang harus disebut ya. Ada jantung, ada bintang, ada persegi. Bukan itu maksudnya. Maksudnya itu ini dari keseluruhan gambar ini dalam unsur untuk menggambar itu apa? Gitu. Jelas. Mungkin bidang Pak, mungkin bidang Pak ya. Oke, kita cek ya. Benar nggak bidang? Oke, kita cek. Betul. Nah, udah paham kan? Oh, jadi maksud Bapak tuh tadi tuh bukan yang ditanyakan tuh dari gambar-gambar ininya ya, tapi kaitannya dengan unsur menggambar. Oke, berikutnya. Yang keempat. Coba siapa ya? Siapa ya? Gusti, ada Gusti? Ada Pak. Tapi Nah, maaf Pak, saya tidak fokus di ini dinakalin nengkus terus saya sama siapa dinakalin sama siapa tuh? sama Engkus Pak, nakal sekali dia. Panggil Pak, Angkusnya Bukan Pak. Tadi Bisa kan- diam dari tadi. Hah? Engkusnya nggak bisa diam. Lalu Iya. gini saya. Bapak lihat dari Pak, depan itu, nggak Pak. ada Angkus loh. Angkus tadi Di kan kelas sebelah pada pulang, Pak.
Wah, ini Gusti pasti bohong nih karena memang tidak bisa menjawab mungkin ya, Gusti. Pak, Karena waktunya memang dari habis, tadi Pak. Bapak kan Fokus, Pak. Itu lihat Pak, nggak di ada kelas sebelah udah pada pulang, Pak. Udah bel pulang, Pak. Waktunya udah habis, Pak. Oh iya, oke. Bapak percepat ya untuk materinya, Ya, Pak. karena memang ini materi ini harus tersampaikan, karena memang nanti pertemuan berikutnya itu kita akan melakukan praktek ya, praktek kaitannya dengan menggambar flora, fauna, dan alam benda. Oke, yang keempat ini ya ini yang dinamakan dengan bentuk. Nah di sini untuk titik, garis, bidang, dan bentuk, Bapak tidak dijelaskan di sini ya. Nanti kalian simak aja di bab berikutnya. Nah, masih kaitannya dengan unsur berikutnya. Nah, ini yang disebut dengan warna, di mana warna ini untuk penjelasannya nantilah. Oke, berikutnya yang keenam ini ada yang dinamakan dengan tekstur ya, tekstur. Terus berikutnya ini yang ketujuh itu yang dinamakan dengan gelap terang. Nah, itu kaitannya dengan unsur-unsur menggambar. Oke. Selanjutnya langkah-langkah menggambar flora, fauna, dan alam benda ini secara globalnya ya. Yang pertama yang kita lakukan yaitu pengamatan. Jadi kita amati dulu objeknya yang akan kita gambar. Jadi istilahnya angle-nya tuh yang paling bagus tuh untuk digambar tuh di sebelah mana ya. Jadi kita lakukan pengamatan. Terus yang kedua ini kaitannya dengan pembuatan sketsa ya. Kita membuat gambar globalnya dulu melalui sketsa ya. Nah, lalu ini bisa juga dinamakan dengan finishing ya, atau pencahayaan gelap terang. Nah, pencahayaan gelap terang ini biasanya di akhir-akhir, kayak mungkin masuk ke finishing gitu ya. Jadi yang pertama itu pengamatan, kita amati dulu objeknya, terus pembuatan sketsa, dan yang ketiga pencahayaan gelap terang. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini untuk tugasnya ya, rincian kegiatan kalian ya. Silakan kalian uraikan tugas masing-masing kelompok yang telah dibagikan. Yang kedua, kerjakan LKPD yang telah dibagikan ya. Nah, untuk aktivitasnya ya yang bagian 3, aktivitas ke-1 yaitu lembar kerjanya memahami konsep flora, fauna, dan alam benda, mengidentifikasi dan mendeskripsikan keunikan flora, fauna, dan alam benda. Nah, di sini kalian di sini kalian peserta didik mengamati video pembelajaran menggambar flora, fauna, dan alam benda dengan unsur, prinsip, dan teknik. Nah, jadi kalian mengamati video ya. Nah, untuk petunjuk kerjanya bentuk kelompok yang terdiri dari 6 peserta didik ya, satu kelompoknya ya, bekerja dengan melihat gambar kerja yang disiapkan secara kelompok. Nah, selanjutnya ini kerjakan di dalam buku tugas kalian atau di kertas HPS yang disiapkan pertanyaannya. Nah, itu kan udah Bapak siapkan ya bentuk pertanyaannya. Oke, tidak menunggu panjang lebar ya, kita lanjutkan ke tayangan videonya. Nah, ini videonya ya. Silakan kalian simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran seni budaya. Materi kita hari ini akan membahas tentang pemahaman terhadap unsur-unsur seni rupa. Ini dipercepat ya. Dari unsur bahwa dalam bermacam-macam dimensi itu dibagi menjadi yang ketahui, warna dan menghasilkan warna ungu. Nah, barusan kalian udah disimak ya videonya ya. Nah, sekarang silakan kalian bentuk kelompok yang tadi Bapak instruksikan, yaitu satu kelompoknya ya terdiri dari 6 peserta ya, dikelompokkan. Silakan kalian diskusikan kaitannya dengan tayangan video ini, dan nantinya silakan kalian presentasikan ke depan, dan yang lainnya, kelompok yang lainnya menanggapi dan juga menanggapi lah gitu untuk kelompok yang lainnya. Baik, cukup jelas untuk instruksinya atau arahannya, anak-anak? Jelas, Pak, jelas. Jelas, Pak. Iya, oke, baik. Jelas, Pak. Lanjutkan ya. Nah, silakan kalian lihat di LKPD yang telah Bapak bagikan ya. Nah, telah Bapak sebarkan ya. Nah, ini kelompok 1 nih. Ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Silakan. Nah, dan nanti ini masing-masing kelompok seperti halnya ini kelompok 4 ini karena ada 6 orang. Nah, silakan nanti untuk mempresentasikan, boleh kalian menunjuk siapa atau siapa yang akan presentasi. Ya, seperti halnya di kelompok 4 ini ada Agat ya. Agat siap untuk presentasi?
Siap, Pak. Siap. Iya, oke. Seperti halnya di kelompok 3 juga sama ya. 3, 2, dan 1. Nanti presentasi satu orang ya. Siap? Oke, silakan kalian kerjakan ya. Nanti Bapak kasih waktu selama 30 detik. 30 detik ya. Baik, udah ya. Udah 30 detik telah berlalu. Bapak akan mempersilakan tiap-tiap kelompok untuk mempresentasikan, satu orang maju ke depan ya. Silakan untuk kelompok mana dulu? Boleh kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1 atau kelompok 4 ya. Oke, ya. Ya kelompok 1 ini ya, silakan ke depan. Ada yang mau menanggapi? Oke, yang menanggapi kelompok 4. Oke, nah jadi karena memang barusan sudah kalian presentasikan semuanya ya, dari kelompok 1, 2 sampai kelompok 4 ya. Nah, kita untuk hari ini untuk kesimpulannya untuk hari ini ya, itu bagaimana kesan-kesan menurut kalian kaitannya dengan pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau malah ngantuk karena memang pembelajarannya ini sore hari ya, menuju sore hari. Gimana? Pak, Bel sudah mau pulang tuh. Wah, kayaknya Ya, ini Pak. sudah Waktunya pada habis, Pak. ini ya. Karena melihat di luar ada beberapa orang yang naik, itu sebenarnya gini. Bapak juga nggak ini ya. Bapak juga melihat waktu di sini. Sebenarnya waktunya masih ada ini. Ya, abaikan aja lah yang di luar. Ini waktunya masih ada ya. Oke, baik. Nah, untuk refleksinya ya di sini Bapak saya sebutkan dulu aja ya, kaitannya dengan menggambar dengan tema flora tumbuhan. Flora tadi kan kalian sudah menyebutkan yaitu tumbuhan, sementara untuk fauna yaitu hewan, dan alam benda dapat melatih imajinasi dan mengembangkan kreativitas. Menggambar juga dapat menambah pengetahuan tentang kekayaan alam Indonesia ya. Setiap daerah di Indonesia itu memiliki keragaman flora fauna yang dapat memberikan identitas sendiri ya. Kekayaan alam ini merupakan anugerah Tuhan yang wajib kita syukuri ya. Jadi ini hanya sekedar informasi ya, informasi untuk minggu depan setelah pembelajaran ini ya. Nanti untuk minggu depan kita praktek ya, masih temanya menggunakan flora, fauna dan alam benda, di mana kalian nanti silakan kalian memilih untuk temanya, mau flora, mau fauna, mau alam benda, bebas. Cuma memang di sini Bapak akan ditentukan untuk tekniknya ya. Bapak akan menentukan tekniknya yaitu teknik arsir ya. Nggak masalah ya untuk tekniknya. Nah, media yang harus kalian bawa ya, media ataupun alat dan bahannya ya, diantaranya di sini ya, bidang gambar, alat menggambar. Ini hanya cukup simpel ya, yaitu kertas HPS 80 gram, ukuran 30 kali 40, pensil 2B, penghapus, dan juga di sini ada spidol warna. Pak izin ke belakang dulu, Pak. Siapa tuh? Hendra, mau apa? Aku mau belakang. Saya izin ke belakang, Pak. Sebentar lagi, Ya. sebentar lagi. Mau usai. Mau apa? Mau pipis apa? Iya, Pak, kebelet, Pak. Hendra ikut. Ya udah kalau kebelat ya udah. Tunggu. Silakan. Oke, Izin kita lanjutkan Pak, ya. kasih tahu, Pak. Ya. Itu Engkus sudah pulang duluan, Pak. Iya, nggak apa-apa lah si Gus pulang duluan nggak apa-apa. Karena memang dia kan tidak masuk. Kayaknya Gusti itu kayaknya gimana ya? Itu kayaknya sohib ya. Apa bukan sohib apa ya? Iya, saya kan pengen pulang juga, Pak. Oh iya, ya. Ini sebentar lagi nih, sebentar lagi. Ya Bapak juga melihat waktu nih. Ya kalau misalkan udah waktunya pulang ya pulang. Nah, kalau kalian memang lihat di luar teman-teman kalian sudah pulang ya itu udah abaikan aja ya. Oke, ini sedikit lagi ya. Ya untuk alat menggambar itu yang satu lagi itu yaitu spidol warna hitam ya. Nah, spidol warna bisa menggunakan spidol warna yang besar dan ini. Nah ini media atau bidang gambaran dan alatnya yang akan kalian harus bawa untuk minggu depan ya. Oke, jelas?
Halo? Jelas, Pak, jelas. Oke. Jelas, Pak. Jelas Pak, jelas. Jelas, Pak. Karena Pulang, Pak, berhubung pulang. ya, karena berhubung kita pembelajarannya sore ya, dan juga memang pada sebagian siswa juga udah mulai gitu loh ya. Tapi nggak masalah ya. Tapi kan kalian masih memperhatikan Bapak kan? Ya masih ini ya. Sedikit Oke. Pak. Masih, Oke. Pak. Pak. Oke, Lanjut sebelum Pak, kita lanjut. ya, oke. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh KM-nya tadi Aan. Silakan Aan untuk memimpin doanya. Ya, sebelum pulang, kawan-kawan kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Aan ya yang telah memimpin doanya ya. Jadi cukupan sekian dari Bapak. Mudah-mudahan kalian pulang ke rumah selamat dan sehat-sehat aja ya. Dan minggu depan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam Iya Pak. aktivitas pembelajaran. Oke, ayo berkalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Guru. Pulang Oke, duluan. sama-sama. Oke. Oke, terima kasih Pak Angkus. Walaupun